Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 8 lingkungan sahabat kita kelas 5. Untuk soal yang pertama, sebuah rumah panjang yang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 keluarga. Rumah ini telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Bagi masyarakat rumah panjang, ini menjadi pemersatu tempat berkerabat dan bertradisi. Bentuk keragaman budaya masyarakat yang tepat berdasarkan deskripsi di atas adalah D. Rumah adat Bentang Uluk Palin. Kita lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel bentuk keragaman budaya dan keunikan budaya. Kemudian bentuk keragaman budaya dan keunikannya yang tepat ditunjukkan nomor B. B yaitu 1C, rumah gadang, C-nya berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan 2B. Sekarang 2B. Rumah Bentang Uluk Pali. Keunikannya yaitu atap pada bagian puncak menyerupai tanduk kerbau. Kita lanjutkan soal nomor 3. Festival Kuwung merupakan acara seni dan budaya daerah Banyuwangi yang menyuguhkan beragam tradisi daerah, berbagai suku dan etnis, menampilkan seni budayanya seperti tari saulak dan suku Mandar. Suku Using menampilkan tari sarine kembang bakung, dan etnis Tionghoa menampilkan seni barongsai. Sikap yang tepat dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi dalam menghadapi keragaman budaya seperti pada ilustrasi di atas adalah Jawabannya yaitu B. Menghargai budaya suku lain. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sikap yang tepat dilakukan agar keragaman budaya seperti gambar tetap lestari adalah C. Berusaha untuk mempelajari budaya tersebut. Kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Manfaat rumah seperti gambar bagi masyarakat adat adalah Jawaban yang paling tepat yaitu A. Tempat pemersatu kerabat dan memelihara tradisi daerah. Kita lanjutkan soal nomor 6. Perhatikan gambar infografis berikut. Infografisnya seperti ini. Dampak negatif dari infografis di atas bagi NKRI adalah jawabannya yaitu A. Masyarakat mudah tersulut
amarahnya karena kesalahpahaman dalam berbahasa daerah. Kemudian kita lanjutkan kode B. Perhatikan ciri-ciri karya sastra di bawah ini. 1. Harus bersaja A. 2. Mempunyai sampiran dan isi. 3. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 16 suku kata. 4. Terdiri dari 2 sampai 4 baris. Berdasarkan data di atas, yang merupakan ciri-ciri pantun adalah nomor C, yaitu 2 dan 4. Mempunyai sampiran dan terdiri dari 2 sampai 4 baris. Kita lanjutkan soal nomor 8. Turun ke paya memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung. Hasil mufakat hidup bahagia. Bagian pantun di atas menunjukkan sampiran adalah A. Turun ke paya memetik kangkung. Hati senang dibantu si dia. Terlanjutkan soal nomor 9. Perhatikan pantun berikut. Buah mangga dipetik Atta. Mangga mantap itu punya Pak Ari. Ayo bersama jaga lingkungan kita. Kalimat yang tepat untuk mengisi baris keempat dari pantun di atas adalah D. Agar tetap aman dan asri. Kita lanjutkan soal nomor 10. Perhatikan pantun berikut. Jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun ... Jawabannya yaitu C. Nasihat. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Perhatikan pantun berikut. Di sini ada 4 pantun. Yang pantun pertama, enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Pantun yang kedua, pagi-pagi baca koran, kurang nikmat kalau tanpa kopinya. Aku tak peduli banyak Tuhan. Tuhanku, Tuhan yang Maha Esa. Untuk pantun yang ketiga, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Untuk pantun yang keempat, terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang, tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Pantun di atas yang memiliki kesamaan isi ditunjukkan nomor B. 1 dan 3.
Perhatikan pantun berikut. Hitam putih warna kedelai, duduk bersila di atas dipan, rajin belajar pangkal pandai, itulah kunci dalam kehidupan. Pantun di atas berisi tentang titik-titik. Jawabannya yaitu B. Rajin menuntut ilmu akan berhasil dalam kehidupan. Kita lanjutkan soal nomor 13. Perhatikan penggalan cerita berikut. Sebuah buku menceritakan keadaan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan Katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Merasa iba, maka kakek Bangau terbang berkeliling mencari tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam itu ke telaga tersebut. Pantun yang tepat berikut yang dapat menggambarkan isi cerita di atas adalah jawabannya yaitu D. Pergi merantau ke talang betutu, hijau-hijau daun suci. Mari kita saling membantu. Itulah tanda akhlak terpuji. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Amanat dari pantun di atas adalah A. Masalah bertubi-tubi dapat diselesaikan dengan cara mufakat. Soal nomor 15. Perhatikan penggalan cerita berikut. Bunga adalah siswa kelas 5 di SD Merdeka. Bunga suka sekali makan buah pisang. Suatu hari, pada saat istirahat, Bunga makan buah pisang yang dibekali oleh ibunya. Selesai makan pisang, Bunga melempar kulit pisang ke halaman sekolah. Kebetulan Nina sedang berlari ke ruang guru karena dipanggil ibu. Kulit pisang yang dilempar Bunga mengenai muka Nina. Nina pun jatuh karena matanya tertutup kulit pisang. Pantun berikut yang dapat dijadikan amanat untuk menasehati Bunga adalah B. Buatlah tampah banyak bambunya, tampah besar banyak talinya. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak bermasalah setelahnya. Selanjutkan soal nomor 16. Pada musim kemarau yang panjang, masyarakat Wonosobo kesulitan mencari air. Untuk memperoleh air bersih, masyarakat Wonosobo harus berjalan sejauh 15 km ke daerah Kaisabu Baru. Karena jauhnya, banyak desa-desa yang kekurangan air. Kadang-kadang tidak menghiraukan kebersihan air tersebut. Manfaat air bersih bagi warga desa Wonosobo adalah untuk memasak dan diminum. C.
Kita lanjutkan soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Tahapan siklus air pada bagan di atas yang ditunjukkan dengan angka 2 adalah A. Evaporasi. Kita lanjutkan soal nomor 18. Pada saat siang hari, semua tumbuhan akan melepaskan air dalam tubuhnya. Semakin luas daun pada tumbuhan, semakin cepat proses pelepasannya. Peristiwa pelepasan air oleh tumbuhan sangat membantu dalam siklus air di alam. Peristiwa keluarnya air dari tubuh tumbuhan ke alam merupakan bagian dari siklus air, yaitu B. Transpirasi. Nomor 19. Perhatikan bagan di bawah ini. Berdasarkan bagan di atas, faktor yang mempengaruhi ketersediaan air di bumi adalah C. Banyaknya tumbuhan sehingga air bisa meresap. Kita lanjutkan soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut ini. Kualitas air yang sangat baik digunakan untuk keperluan sehari-hari ditunjukkan nomor titik-titik. C. Nomor 3. Sekarang nomor 21. Perhatikan hasil percobaan berikut. Loyang A, loyang B. Kesimpulan dari hasil percobaan di atas adalah, di sini kita menyimpulkan percobaan tentang air yang didiamkan selama 1 jam. Dan kemudian air itu didiamkan dan diberi batu bata. Dari percobaan tersebut diambil kesimpulan bahwa C. Air yang terserap oleh batu menunjukkan terjadinya air tanah. Nomor 22. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Ani mencuci baju setiap hari. 2. Ayah mencuci mobil setiap hari. 3. Ruri mencuci baju 3 hari sekali. Ibu menggunakan sisa cucian air beras untuk menyiram tanaman. Aktivitas di atas yang mengurangi pemborosan air adalah tiga dan 4. D. Untuk kode D nomor 23, bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjelajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ialah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dari Belanda
Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia adalah C. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Kita lanjutkan soal nomor 24. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, tujuan negara nomor 1, 4, dan 5 datang ke Indonesia adalah D. Mencari kejayaan, kekayaan, dan menyebarkan agama. Kita lanjutkan soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Tokoh perjuangan pada gambar di samping berjuang dalam upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dengan memimpin pertempuran. Jawabannya yaitu A. 10 November 1945 di Surabaya. Tokoh dalam gambar tersebut adalah Bung Tomo. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 26. Sekarang adalah masa pandemi COVID-19. Sebagai siswa, kalian hidup pada masa kemerdekaan. Jadi kita harus berjuang dengan memanggul senjata. Kalian tinggal mengisi kemerdekaan. Kegiatan yang sesuai dengan mengisi kemerdekaan pada kondisi saat ini adalah C. Menjaga kesehatan tubuh dengan mematuhi protokol kesehatan. Adalah langkah-langkah menggambar cerita dari tahap awal hingga tahap akhir. 1. Menentukan karakter. 2. Menyempurnakan gambar. 3. Menentukan tema. 4. Membuat alur cerita. 5. Membuat sketsa atau rancangan gambar. 6. Menyiapkan alat dan bahan. Urutan yang benar dan sesuai adalah jawabannya yaitu C. 1, 3, 4, 6, 5, dan 2, yaitu menentukan karakter, menentukan tema. Berikutnya membuat alur cerita, menyiapkan alat dan bahan, membuat sketsa atau rancangan gambar, dan menyempurnakan gambar. Kita lanjutkan soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog dalam gambar cerita di atas adalah B. Ikan memang hidup di air, Dek. Jadi di sini ada percakapan antara kakak dan adik. Kita lanjutkan soal nomor 29. Perhatikan judul lagu di bawah ini. 1. Ampar-ampar pisang. 2. Gundul-gundul pacul. 3. Yamku rambi yamku. 4. Cuplak-cuplak suweng. Lagu di atas memiliki tangga nada diatonis mayor, yaitu A. 1 dan 3, yaitu ampar-ampar pisang dan yamku rambi yamku. Kita lanjutkan soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut. Tarian pada gambar di atas menggunakan pola lantai,
D. Lengkung. Demikian pembahasan tema 8 kelas 5, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan tema 9 kelas 5. Untuk PAT tema 9, benda-benda di sekitar kita, kelas 5. Nomor 1. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menumbuhkan sikap ingin tahu urusan orang lain. 2. Membiasakan warga saling tolong-menolong. 3. Menjalin kerjasama antar warga di sekitarnya. 4. Menyebabkan perselisihan dan salah paham. 5. Menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghargai. Manfaat kerja bakti di lingkungan sekitar yang paling tepat adalah C. 1, 3, dan 5. Untuk soal nomor 2, kerjasama dan hidup rukun di masyarakat ditunjukkan oleh nomor D. Untuk soal yang nomor 3, di desa Pak Somad ada warga yang terkena COVID. Disarankan oleh tenaga medis untuk isolasi mandiri di rumah. Kegiatan berikut yang baik dilakukan masyarakat sekitar agar Pak Somad dan yang mencerminkan hidup rukun adalah yaitu B. Membantu keluarga yang terkena COVID-19 dengan bahan makanan sehari-hari. Kita lanjutkan soal nomor 4. Ketika sedang pembelajaran daring, Rani mengejek Doni karena berasal dari Papua dan memiliki kulit hitam. Sikap teman-teman yang lain ketika hal itu terjadi adalah C. Menasehati Rani dan membesarkan hati Doni. Untuk nomor 2, Ibu ulangi lagi, kerjasama dalam dan hidup rukun di masyarakat ditunjukkan oleh nomor D. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Membangun rasa saling memiliki yang erat antar warga. 2. Menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. 3. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar siswa. 4. Mempererat tali persaudaraan antar warga sekitar. 5. Meningkatkan kesadaran sosial antara warga dapat saling menolong. Dan 6. Meningkatkan kesadaran sosial antar siswa dan saling bekerja sama. Untuk hidup rukun memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan kita. Berikut adalah alasan pentingnya hidup rukun di lingkungan sekolah. Yang paling tepat adalah C. 2, 3, dan 6. 2 yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai antar teman. 3. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan warga. Dan 6. Meningkatkan kesadaran sosial antar siswa dan saling mengerjakan. Untuk soal yang nomor
Makna pentingnya persatuan dan kesatuan pada gambar di atas adalah P. Saling bekerja sama untuk membangun negara Indonesia. Untuk soal nomor 7, temuan baru COVID-19 mulai berpengaruh pada pendengaran hingga bertahan 9 jam di permukaan kulit. Virus penyebab COVID-19 merupakan virus yang baru ditemukan. Ilmuwan masih terus mempelajari virus, gejala yang ditimbulkan hingga penanganannya. Ada 5 temuan penelitian baru terkait virus corona penyebab COVID-19. Ini beberapa di antara temuan terbaru itu adalah pengaruh virus penyebab COVID-19 dan pendengaran, dan beberapa lama virus itu bisa bertahan di permukaan benda. Gejala COVID-19 banyak dialami oleh orang yang terpapar virus dan kehilangan indera penciuman dan beberapa gejala terkait pernapasan. Namun sebuah penelitian baru menemukan bahwa salah satu gejala COVID-19 adalah gangguan pendengaran. Hasil penelitian pada sebuah orang yang meninggal karena COVID-19 ditemukan adanya virus penyebab COVID-19 pada telinga bagian dalam dan tulang di tengkorak yang ada di belakang telinga. Virus corona penyebab COVID-19 bisa bertahan hingga pada permukaan seperti uang kertas, layar ponsel, dan baja tahan karat selama 28 hari. Penelitian ini dilakukan dengan percobaan pada suhu 20 derajat Celcius untuk suhu kamar dan dengan keadaan gelap. Peneliti juga melakukan percobaan pada benda berpori seperti kain. Para peneliti juga menyebutkan bahwa virus corona menyebabkan COVID-19 berhenti menginfeksi dalam 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius di beberapa permukaan. Ringkasan bacaan yang paling tepat adalah jawabannya yaitu D. Peneliti masih mempelajari virus COVID-19. Gejala baru gangguan pendengaran. Virus corona bertahan pada permukaan benda selama 28 hari. Temuan baru COVID-19 mulai berpengaruh pada pendengaran hingga bertahan 9 jam di permukaan kulit. Ini bacaannya sama seperti bacaan sebelumnya. Ibu bacakan lagi ya. Virus penyebab COVID-19 merupakan virus yang baru ditemukan. Ilmuwan yang masih terus mempelajari virus, gejala yang ditimbulkan hingga penanganannya. Ada
5. Temuan penelitian baru terkait virus corona penyebab COVID-19. Nih, beberapa di antara temuan terbaru itu adalah pengaruh virus penyebab COVID-19 pada pendengaran, dan beberapa lama virus itu bertahan di permukaan benda. Gejala COVID-19 banyak dialami orang yang terpapar virus adalah kehilangan indera penciuman dan beberapa gejala terkait pernapasan. Namun, sebuah penelitian baru menemukan bahwa salah satu gejala COVID-19 adalah gangguan pendengaran. Hasil penelitian pada tubuh orang yang meninggal karena COVID-19 ditemukan adanya virus penyebab COVID-19 pada telinga, bagian dalam, dan tulang di tengkorak yang ada di belakang telinga. Virus corona penyebab COVID-19 bertahan pada permukaan seperti uang, kertas, layar ponsel, baja tahan karat selama 28 hari. Penelitian ini dilakukan dengan percobaan pada suhu 20 derajat Celcius atau suhu kamar, dan keadaan peneliti juga menyebabkan bahwa virus corona menyebabkan 19 berhenti menginfeksi 24 jam pada suhu 40 derajat Celcius di beberapa permukaan. Informasi yang penting paragraf ketiga yang paling tepat adalah C. Virus corona penyebab COVID-19 bisa bertahan pada permukaan seperti kertas, layar ponsel, baja tahan karat selama 28 hari. Soal nomor 9. Jenis ikan berdasarkan isinya sesuai dengan gambar di samping adalah iklan ... Jawabannya yaitu A. Penawaran. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang paling tepat sesuai dengan isi iklan di atas adalah B. Melindungi diri dan sesama dengan mencuci tangan dan memakai sabun. Longsor dan banjir terjang Pujon. Akses jalan provinsi yang menghubungkan Malang Kediri kembali diterjang longsor. Kali ini titik longsor berada di Desa Bendosan dan Desa Kedungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Akibat terjangan longsor tersebut, jalur penghubung Malang Kediri lumpuh. Petugas belum bisa mendekat untuk longsor dan mengevakuasi material kelonggaran karena dikondisikan sangat rawan untuk terjadinya longsor susulan. Bencana longsor yang dipicu oleh hujan lebat dan banjir bandang di Sungai Konto. Luapan Sungai Konto mengacu tebing yang ada di sepanjang jalur Malang Kediri sehingga jalur lalu lintas kawasan Desa Bendosan dan Desa Kedungrejo ditutup total. Kepala Satuan Bayangkara Polres Batu AKP Muhammad Zainuddin menyebutkan sebelum longsor sempat terjadi pada Rabu 3/2/2021 pada wilayah Desa Bendosari. Sorenya hujan lebat kembali turun dan Sungai Konto menjadi besar akibat terjadinya longsor susulan.
tuturnya. Dia juga menyebutkan titik longsor baru yang terjadi di wilayah desa Kedungrejo. Tebing setinggi 50 meter, rumah dan materialnya menutup jalur Malang Kediri. Hingga saat ini material longsor belum dievakuasi karena bahan-bahan masih terjadi di kawasan tersebut. Kendaraan dan arah Malang maupun Kediri diminta putar balik dan jalan ditutup total karena sangat membahayakan. Langkah penutupan jalan dilakukan demi keselamatan para pengguna jalan. Kesimpulan yang tepat sesuai bacaan di atas adalah A. Longsor banjir penyebabnya adalah hujan lebat dan banjir bandang. Jalan ke arah Malang Kediri yang sebaiknya ditutup total. Material longsor belum dievakuasi terjadi di Papua. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah pernyataan yang tepat sesuai dengan gambar di atas, yaitu C. Proses pengembunan akan mempengaruhi proses penyerapan air hujan dalam tanah. Perhatikan ciri-ciri iklan di bawah ini. 1. Tujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. 2. Berisi gambar dan informasi sesuai iklan. 3. Contohnya iklan kehilangan suatu barang dan lain-lain. Menurut ciri-ciri iklan yang dimaksud adalah iklan ... C. Pemberitahuan. Perhatikan gambar iklan di samping ini. Unsur iklan yang ada pada gambar di samping yang paling tepat adalah C. Nomor 14. Longsor dan banjir terjang Pujon. Ini yang bacaan tadi. Menurut pendapatmu, saran yang paling tepat untuk menangani masalah di atas adalah B. Warga sekitar dan petugas bekerja sama untuk mengevakuasi material ketika suasana sudah aman. Nomor 15. Perhatikan gambar iklan di samping. Menurut pendapatmu, saran yang tepat untuk memperbaiki iklan di samping supaya mudah dipahami oleh pembaca adalah B. Menambahkan gambar sesuai dengan isi iklan. Untuk soal nomor 16,
Perhatikan siklus air di samping ini. Siklus bertanda nomor 1 merupakan tahap titik-titik, yaitu tahap A, evaporasi. Setiap tahun kegiatan Desa Banyusari adalah menanam pohon di hutan sekitar desa. Dampak dari menanam pohon yang tepat dengan siklus air adalah C. Akar pohon menyerap air dan menyimpan sebagai air tanah. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 18. Hutan-hutan banyak ditebang, digunakan untuk pertambangan dan perumahan manusia. Dampak negatif kegiatan tersebut mempengaruhi siklus air adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Menyebabkan banjir karena air hujan tidak dapat diserap oleh tumbuhan. Kita lanjutkan soal nomor 19. Pada gambar di atas, fungsi hutan dan tumbuhan pada siklus air yang paling tepat adalah A. Menyerap air hujan dalam tanah. Selanjutnya nomor 20. Tahap evaporasi dan kondensasi berturut-turut. Yang tepat sesuai dengan gambar di atas ditandai dengan nomor A. Satu dan 2. Itu 1 ini dan 2 ini. 1 itu adalah evaporasi dan 2 adalah kondensasi. Untuk soal nomor 21, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah pernyataan yang tepat sesuai gambar di atas, yaitu C. Jadi proses yang ada pada gambar itu yang paling tepat adalah C. Proses pengembunan akan mempengaruhi proses penyerapan air hujan dalam tanah. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 22. Menurut pendapatmu, apa akibat yang terjadi jika proses nomor 4 dapat dilakukan oleh tumbuhan dan tanah? Jawabannya yaitu B. Terjadinya kekeringan bumi. Selanjutnya kode D. Perhatikan ciri-ciri kenampakan alam berikut ini. 1. Tinggi dataran di atas 60 meter dari permukaan air, merupakan batas antara daratan dan lautan. 3. Tinggi daratan di bawah 600 meter dari permukaan air laut. 4. Air yang kering, air yang dikelilingi oleh daratan. 5. Daerah mendatar dan hamparan luas. Ciri-ciri kenampakan alam berupa dataran rendah yang tepat adalah nomor B. 3 dan 5. 3 itu yaitu dataran di bawah 600 meter dari permukaan laut, dan 5 itu daerah yang mendatar dan hamparan yang luas. Kemudian
Kita lanjutkan soal nomor 24. Perhatikan gambar di samping ini. Bentuk adaptasi masyarakat di sekitar kenampakan alam seperti pada gambar adalah titik-titik. C. Bekerja sebagai petani. Untuk soal nomor 25, Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Diapit oleh dua samudra, Hindia dan Pasifik. Dampak positif dari bidang budaya karena kondisi Indonesia adalah B. Terjadinya akulturasi budaya dari bangsa-bangsa di sekitar Indonesia. Letak geografis Indonesia berdampak pada setiap kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut adalah dampak positif dari yang sesuai bidang sosial adalah D. Indonesia banyak dikunjungi wisatawan yang memperkuat hubungan antar negara. Kode E nomor 27. Perhatikan gambar ciri-ciri lagu di bawah ini. 1. Suasana penuh semangat. 2. Suasana haru dan hikmat. 3. Pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, 1, setengah. 4. Pola interval 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Ciri-ciri tangga diatonis mayor yang tepat adalah A. 1 dan 3. 1 itu suasana penuh semangat, dan 3 pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, 1, setengah. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 26. Perhatikan tabel di bawah ini. Pasangan yang paling tepat sesuai dengan tabel di atas adalah D. 4 dan 5. 4 itu yaitu lagu Maju Tak Gentar dan A-nya nada mayor. Selanjutnya soal nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Pola lantai yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah B. Horizontal. Perhatikan langkah membuat batik jumputan di bawah ini. 1. Membuat pola. 2. Mewarnai dengan pewarna. 3. Mengikat sesuai pola, dan 4. Mengeringkan pola. Urutan yang membatik jumputan yang tepat adalah B. 1, 3, 2, dan 4. 1. Membuat pola dulu. Kemudian 3. Mengikat sesuai pola. 2. Mewarnai dengan pewarna. Dan 5. Mengeringkan kain. Demikian pembahasan kita saat ini tentang materi soal PAT tema 9 kelas 5. Semoga yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, dan kalian harus tetap semangat untuk tetap memakai masker, memakai hand sanitizer, sering cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.